Terima kasih telah menonton video kami. Untuk mendukung channel ini tetap berjalan dan berkembang, silakan klik tombol like, subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Dalam Serat Kanda dan Babat Sangkala diceritakan, setelah runtuhnya Majapahit sisa-sisa kekuatannya terkonsentrasi di Sengguru, di Jawa Timur bagian selatan. Sejumlah nama kota di selatan Kepanjen seperti Sengguru, Ngibik, Jenggala, Sumedang, dan Balerejo tampaknya memiliki kaitan historis dengan keberadaan Kadipaten Sengguru di masa lampau. Dalam buku yang ditulis De Graaf dan Pigeaud, 1986, sesudah kota Majapahit direbut oleh orang-orang Islam, anak laki-laki Patih Majapahit Maudara, Raden Pramana, masih dapat bertahan untuk beberapa waktu di daerah pegunungan yang terpencil itu. Disebutkan, dalam situs Babat Inggresik dan naskah Trah Brawijaya V Tedak Pusponegaran, setelah runtuhnya Majapahit kekuasaan Hindu terakhir berada di Sengguru di bawah kepemimpinan Adipati Sengguru. Menurut sejarawan Agus Sunyoto, yang dimaksud dengan Adipati Terung adalah Raden Permana yang melarikan diri ke Sengguru dan memimpin sisa-sisa pasukan Majapahit. Sebagai kekuatan terakhir Hindu di pedalaman, Adipati Sengguru pernah melakukan serangan ke daerah pesisir, yakni Giri, Gresik pada tahun 1535 Masehi. Babat Inggresik memberi identitas pasukan Sengguru sebagai pasukan Terung. Pasukan Sengguru ini mula-mula menyerbu daerah Lamongan. Pasukan Giri dibantu 40 orang laskar Cina Muslim dipimpin Panji Laras dan Panji Liris menghadang pasukan Sengguru. Penguasa Giri, Sunan Dalem, dalam mimpi bertemu ayahandanya yakni Prabu Satmata atau Sunan Giri. Menurut mimpinya, pasukan pimpinan Adipati Sengguru tidak perlu dilawan dan Giri harus ditinggalkan. Sunan Dalem kemudian memerintahkan kepala pasukannya yang bernama Jagapati untuk menghentikan pertempuran. Sunan Dalem kemudian pergi dari Giri, mengungsi ke Gumena. Kosongkan kerajaan, pergilah. Biarkan mereka masuk ke kota. Begitulah mimpi Sunan Dalem, penguasa Giri saat bertemu ayahnya yaitu Prabu Satmata, Sunan Giri. Mimpi tersebut dipicu dengan adanya pasukan elit dari kerajaan Sengguru, abad 16. Salah satu kerajaan yang tercatat pernah melengkapi kejayaan Malang masa lalu setelah Kanjuruhan, abad 8. Mataram masa pemerintahan Pusindok, abad 10, Singhasari, abad 13, dan Majapahit di Tumapel dan Kabalan, abad 14-15. Pasukan elit Sengguru yang merupakan penutup kejayaan kerajaan Majapahit, saat itu melakukan ekspansi ke Lamongan. Pertempuran terjadi dan dimenangkan oleh pasukan Sengguru di bawah kepemimpinan Adipati Sengguru. Ekspansi dilanjutkan ke Giri. Pasukan elit yang telah ditempa dengan berbagai keahlian kanuragan dan strategi perang di wilayah yang tercatat pernah menjadi padepokan besar di zaman Majapahit. Padepokan yang difungsikan sebagai tempat pendidikan kanuragan dan pendidikan strategi perang ini, telah tercatat sejarah sebagai wilayah penghasil tentara elit di masanya. Hal ini dicatat dalam berbagai kitab, baik di Serat Kanda, Babat Sangkala, Babat Tanah Gresik, naskah Trah Brawijaya V Tedak Pusponegaran dan beberapa tulisan dari peneliti seperti De Graaf dan Pigeaud, 1986. Wilayah tersebut terkenal juga sebagai tempat tinggal para kesatria atau panji. Sehingga saat itu, sebutan orang-orang yang akan menuju wilayah tersebut akan mengucapkan, "Ayo ke Sengguru." Ucapan tersebut akhirnya berkembang dalam masyarakat dengan pelafalan yang menunjuk pada nama Sengguru. Sampai saat ini. Sengguru diberi wewenang menjadi kerajaan kecil bagi para prajurit, dan Sengguru telah melahirkan pasukan-pasukan tempur elit. Lamongan runtuh dan pasukan Sengguru memasuki Giri. Sunan Dalem yang mendapat mimpi dari ayahnya tidak ingin terjadi pertumpahan darah lebih banyak lagi. Untuk itu, dirinya memerintahkan Jagapati kepala pasukan untuk menghentikan peperangan dan meninggalkan Giri. Melihat lawan meninggalkan Palagan, pasukan Sengguru terus merangsak masuk. Sampailah mereka di kompleks makam Prabu Satmata atau dikenal sebagai Sunan Giri I. Adipati Sengguru bermaksud untuk menguasai utuh Giri dengan menguasai makam Sang Sunan Giri I.
Juru kunci makam Sunan Giri pertama bernama Segrigis ditebasnya hingga mati. Di saat itulah terjadi sebuah peristiwa tidak masuk akal bagi pasukan Sengguru dan adipatinya yang memimpin serangan. Sekawanan lebah keluar dari makam dan menyengati pasukan Sengguru itu hingga mereka lari tunggang langgang. Adipati Sengguru dikisahkan disengati oleh Raja Lebah Tawon Endas, selama 3 hari hingga ia meratap-ratap bertaubat kepada Allah. Bahkan Adipati Sengguru berujar bahwa Kanjeng Sunan Prabu Satmata adalah wali yang agung. Sengat hormat kepada Prabu Satmata. Seperti diceritakan dalam Babat ing Gresik. Rasa hormatnya diperlihatkan dengan memeluk agama Islam dan setiap 1 tahun sekali, Adipati Sengguru bersama bala tentaranya berziarah ke Giri untuk berbakti kepada Prabu Satmata. Kekalahan Adipati Terung atau Adipati Sengguru, menurut Tedak Dermayuda, membuat beberapa daerah lainnya ikut takluk dan mengikuti jejak Islam. Jaha, Wendit, Kepanjen, Dinaya, dan Palawijen masuk Islam karena para penguasanya ditaklukkan oleh putera Sunan Giri. Tentunya, perlawanan atas masuknya Islam di berbagai daerah yang dikenal sebagai wilayah Hindu tersebut, memicu perlawanan. Adipati di Pasuruan yakni Menak Supetak bergabung mengobarkan pemberontakan di Sengguru. Pemberontakan tersebut didukung juga oleh Adipati Dengkol, anak Menak Supetak, Adipati Panjer, Nila Suwarna, dan Adipati Srengat. Pertempuran pecah di Sengguru yang dikenal sebagai wilayah para kesatria ini.